Selamat datang semuanya di podcast Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40, yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun nanti. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun, yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Nah, ngomongin pensiun everywhere ini nggak akan lepas dari kata where alias tempat, lokasi tinggal saat pensiun nanti. Ini penting buat kita yang mau menjalani pensiun everywhere ataupun juga buat kamu yang ingin pindah permanen dari kota tempat tinggalmu sekarang ke tempat baru kota baru saat pensiun nanti. Berbeda dengan saat kita mencari kriteria atau bahan pertimbangan buat destinasi liburan, kita perlu pakai kacamata berbeda saat mencari destinasi atau tujuan kota tempat pensiun kita. Mungkin di antara kamu sudah ada yang udah tahu nih mau pensiun di mana, atau kamu mungkin sudah punya list kota-kota yang ingin disinggahi saat pensiun everywhere. Tapi yuk kita cek dan recheck lagi. Episode kali ini aku mau bahas 7 kriteria yang wajib dipertimbangkan sebelum memilih lokasi, tempat pensiun, destinasi pensiun everywhere, ataupun destinasi permanen kamu pindah dari kota asal sekarang ke tempat baru nanti. Harus dibilang, impian buat pensiun di kota baru itu selalu exciting. Agak-agak mirip lah, sama kayak kita mau berangkat liburan gitu, tapi ini jauh lebih ribet. Dan seringkali banyak dari kita yang menjadikan tempat liburan favorit kita sebagai destinasi tempat tinggal saat pensiun. Bali misalnya, atau tempat-tempat lain yang dekat pantai ataupun pegunungan. Tapi, menentukan tempat favorit liburan sebagai destinasi pensiun sering dibilang fata morgana. Karena destinasi ini memang tampak indah, karena menawarkan sesuatu yang jelas berbeda dari yang sehari-hari kita temui di kota asal tempat tinggal kita. Bali, Belitung, Garut, Dieng, Batu, itu jelas tampak lebih menyenangkan, lebih relaxing, hawanya beda dari Jakarta yang sumpek dan macet. Tapi, apakah kota-kota tempat tujuan liburan yang biasanya kita kunjungi dalam durasi singkat, yang paling lama juga cuma 1-2 minggu itu, akan tetap indah dan menyenangkan ketika kita pensiun di sana? Ingat, pindahan saat pensiun ini adalah salah satu keputusan besar. Keputusan yang akan melibatkan waktu, uang, dan energi yang enggak sedikit. Plus, ini merupakan keputusan dengan dampak jangka menengah sampai jangka panjang. Maka, pemilihan lokasi pensiun impian kita tuh nggak boleh hanya berdasarkan emosi atau hanya berdasar karena kita pernah kesana buat liburan, atau hanya berdasar hasil survei kota-kota pensiun idaman yang sering muncul di sosial media dan koran-koran online. Setiap dari kita bisa jadi punya bahan pertimbangan yang sedikit berbeda kalau kita ngomongin tentang destinasi pensiun impian. Tapi setidaknya yang akan kita bahas di episode kali ini adalah 7 kriteria basic memilih destinasi pensiun impian. Yang jelas dan mungkin ini juga yang paling utama, kriteria paling basic ketika kita memilih destinasi baik buat tujuan liburan maupun buat pensiun adalah safety atau keamanan. Dalam artian kita memilih kota yang angka kriminalitasnya rendah, yang penegakan hukumnya bagus, yang toleran, yang tidak sering terjadi bencana alam, ini termasuk banjir dan gempa bumi, dan yang potensi kerusuhannya rendah. Selain dari kriteria safety ini, ada 7 kriteria lain destinasi pensiun dari sejumlah artikel dan buku sebagai panduan buat kita memilih destinasi saat pensiun biar nggak salah pilih. Yuk kita mulai. Kriteria pertama pemilihan destinasi pensiun impian kita adalah biaya hidup atau cost of living. Ini tuh kriteria yang paling sering jadi alasan utama kenapa orang pensiun itu pindah kota, pindah tempat tinggal. Dengan adanya dana pensiun yang sama atau gaji yang bisa jadi nggak sebesar ketika kita masih kerja full time atau masa sebelum pensiun itu, hidup kita bisa jauh lebih nyaman jika kita tinggal di tempat dengan biaya hidup yang lebih murah.
Apalagi kalau kita saat ini tinggal di kota-kota dengan biaya hidup yang mahal. Sebagai info ya, kalau mengacu ke data BPS tahun 2022, 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia adalah Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Tangerang, Bogor, dan 4 kota lainnya berasal dari kota di luar Jawa, Makassar, Kendari, Batam, dan Balikpapan. Sementara, list kota-kota yang selalu jadi langganan masuk dalam kota dengan biaya hidup murah atau rendah di Indonesia adalah Jogja, Solo, Cirebon, Klaten, Magelang, Purwokerto, Probolinggo, Banyuwangi, Kudus, Malang, Jember, Madiun, Sukabumi, dan 2 kota lainnya di luar Jawa adalah Metro Lampung dan Singaraja. Rata-rata tuh semuanya ada di Pulau Jawa ya. Kalau menurut opiniku sih, kota yang punya banyak kampus dan mahasiswa biasanya menawarkan pilihan biaya hidup yang bisa jadi lebih ekonomis. Karena kan kota-kota itu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Jadi, kota-kota dengan kampus di daerah selalu bisa jadi pilihan destinasi pensiun impian kita. Kriteria yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Semakin usia kita bertambah, semakin pentinglah sarana fasilitas kesehatan ini, dalam artian adanya rumah sakit dengan fasilitas lengkap, layanan dan perawatan berkualitas, dan adanya lab pemeriksaan kesehatan yang terpercaya. Lebih bagus lagi sih kalau di destinasi pensiun impian itu ada sarana senior living atau nursing house. Karena enggak semua kota punya fasilitas kesehatan yang lengkap. Di kasus mama saya yang udah sampai kena stroke 5 kali itu, mama yang tinggal di Salatiga selalu dilarikan ke rumah sakit di Semarang. Karena ya rumah sakit di Semarang punya fasilitas dan penanganan stroke yang lebih memadai. Dalam artian, bisa menerapkan pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana stroke. Kalau kita mengacu ke berita tahun 2022, di berbagai media tuh disebut pemerintah sedang mengupayakan rumah sakit di daerah bisa menangani stroke. Artinya, masih ada atau malah mungkin masih banyak rumah sakit di daerah yang belum bisa menangani stroke. Sementara kalau kita ngomongin tentang stroke, itu kita berpacu dengan waktu untuk mengurangi jumlah sel otak yang mati. Juga perlu dipertimbangkan destinasi dengan rumah sakit yang bisa dengan cepat menangani serangan jantung. Ya tentu aja sih, nggak ada dari kita yang mau kena stroke, nggak ada dari kita yang mau kena serangan jantung. Tapi, destinasi pensiun dengan rumah sakit berkualitas dan fasilitas lengkap itu tetap penting. Buat aku dan suami, karena kita berdua tuh punya pengalaman dengan keluarga masing-masing yang memerlukan perawatan emergensi di rumah sakit, yaitu stroke dan serangan jantung, faktor kesehatan ini atau fasilitas kesehatan ini jadi faktor paling esensial pemilihan destinasi pensiun buat kami berdua yang nggak bisa ditawar-tawar. Kriteria berikutnya terkait dengan iklim dan cuaca. Kriteria ini sebetulnya mengacu dari banyak artikel senior nomads dari negara-negara dengan mata uang dan paspor indeks yang kuat yang bisa pensiun di negara lain dengan iklim dan cuaca yang berbeda dengan negara asal mereka. Nah, buat kita yang mau pensiun everywhere di Indonesia, pilihan kita adalah kota dingin dekat gunung atau kota dengan cuaca yang lebih hangat atau panas tapi berangin di dekat pantai. Pada umumnya, kota sejuk lebih diinginkan jadi destinasi pensiun seperti Salatiga, Bogor, Wonosobo, Ubud, Malang, atau Batu. Tapi tentunya pemilihan kota disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kalau kamu alergi dingin atau punya masalah tulang pada saat udara dingin, maka kota-kota sejuk tadi bukan jadi destinasi pensiun idamanmu. Aku ingat banget, dulu punya landlord orang Australia, old guy yang sungguh benci winter di Australia dan selalu menghindari winter dengan setiap tahun kabur ke Bali. Jadi buat orang-orang seperti ini, destinasi pensiun impiannya jelas bukan kota-kota sejuk atau dingin. Kota dekat dengan pantai biasanya lebih panas tapi berangin. Akses dekat pantai selalu jadi plus point. Karena banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal dekat laut itu bikin mood lebih bagus, stres berkurang, mendukung gaya hidup aktif, plus ada suplai vitamin D yang terjamin sepanjang tahun. Secara general disebutkan mereka yang tinggal dekat laut
kesehatannya itu lebih bagus ketimbang mereka yang tinggal jauh dari laut. Aku personally lebih suka tinggal dekat pantai, tapi suami pecinta udara sejuk kota-kota pegunungan. Dan disinilah konsep pensiun everywhere membuat aku dan suami nggak perlu memilih dan bisa menjelajahin dan menikmati hidup di kedua lokasi berbeda ini, dan itu pastinya di waktu yang berbeda. Kriteria yang keempat dalam memilih destinasi pensiun impian adalah komunitas. Ini kriteria yang kadang terlupakan, tapi ini adalah salah satu kriteria penting. Kenapa? Karena ketika usia kita bertambah, circle pertemanan kita semakin mengecil dan kita rentan menjadi kesepian. Gabung komunitas adalah cara menemukan teman baru, kesempatan baru, dan juga aktivitas baru. Jelas, komunitas berbasis agama itu paling gampang ditemukan dan paling mudah buat kita untuk join karena adanya kesamaan kepercayaan. Tapi jangan lupakan mencari komunitas lain yang sesuai dengan minat dan bakat kita, karena komunitas itu dapat memperkaya hidup kita. Contohnya misalnya komunitas olahraga tertentu, komunitas berkebun, komunitas nomad, komunitas main game, komunitas kulineran, komunitas trading saham, dan lain-lain. Coba cek apakah ada komunitas lain selain komunitas agama yang terdapat di kota opsi destinasi pensiunmu. Kamu bisa cek di direktori atau meetup atau website sejenis. Plus jangan lupa, termasuk di pertimbangan komunitas ini adalah carilah kesempatan untuk volunteering di cause atau isu yang sesuai dengan concern kita. Apakah ada kesempatan volunteering yang cocok di kota impian destinasi pensiun kita yang sesuai dengan kepribadian kita, minat kita, dan sebagainya. Kriteria berikutnya dalam menentukan destinasi pensiun impian kita adalah public transportation atau angkutan umum. Buat kita yang terbiasa punya kendaraan sendiri, bawa kendaraan sendiri kemana-mana, mungkin menganggap kriteria ini nggak relevan. Kan bawa kendaraan sendiri itu lebih bebas, lebih fleksibel. Tapi perlu dicatat beberapa pertimbangan ini. 1. Kemampuan driving kita bisa menurun sejalan dengan usia. 2. Susahnya mencari tempat parkir di kota-kota skala menengah kecil yang biasanya nggak punya lokasi parkir memadai. Terus 3, perlu dicatat nih, manfaat pakai public transportation adalah bikin kita lebih aktif gerak dan bikin atau memaksa kita belajar hal baru yang tampaknya sepele, seperti kita belajar jalur public transportation dan jadwalnya. Nah, public transportation ini macamnya beragam, bisa mulai dari bus, angkot, kereta dalam kota, mikrolet, sampai taksi dan ojek. Terus adanya bandara di kota destinasi pensiun impian kita itu bisa jadi plus point sih. Aku tiba-tiba kok ingat seorang teman yang share pendapatnya tentang Bali. Pulaunya indah, tapi public transportationnya nggak memadai ya, jalanannya kecil, mesti ada SIM C dan bisa naik motor kemana-mana. Ya, itu pertimbangan setiap orang beda-beda ya. Hal lain yang menurutku nggak kalah penting yang masuk kriteria ini adalah walkability. Apakah kota itu punya trotoar memadai yang memungkinkan kita untuk jalan kaki dengan nyaman? Ini kriteria susah loh. Banyak kota di Indonesia itu dibangun tanpa memperhitungkan kepentingan pejalan kaki. Padahal kalau kita bisa eksplor kota dengan jalan kaki, pergi belanja dengan jalan kaki, keluar makannya jalan kaki, dijamin kita tuh jadi lebih sehat. Kriteria berikutnya adalah hal atau tempat-tempat yang esensial dalam hidup kita. Apaan nih? Kalau kita ngomong tentang tempat yang esensial, aku kasih contoh deh. Kalau kita terbiasa belanja di jenis toko tertentu, olahraga di tempat spesifik, atau punya kebiasaan nonton bioskop tiap weekend, punya kebiasaan ngopi harus di tempat tertentu, ibadah di tempat denominasi tertentu, maka bisa jadi destinasi pensiun impianmu mesti punya tempat-tempat ini. Tempat-tempat yang buat kamu penting dan menjadi bagian dari hidupmu. Istilahnya sih, we cannot live without tempat-tempat ini. Tiap kita jelas punya tempat esensial yang beda-beda. Buat aku yang biasa belanja grocery online, belanja sayur dan buah secara online, atau apes-apesnya pergi ke supermarket, yang jelas jualan buah dan sayurnya
pakai harga pas, rasanya aku akan sulit untuk tinggal di tempat yang tidak punya akses belanja grocery online, yang nggak punya supermarket yang jual buah dan sayur dengan harga pas. Aku rasanya nggak bisa atau sulit untuk tinggal di tempat yang hanya punya pasar tradisional, yang kalau belanja sayur dan buah mesti pakai tawar-menawar. Meskipun aku orang marketing, sedihnya tawar-menawar harga bukan jadi keahlianku. Jadi ya begitulah. Aku akan memilih destinasi pensiun impian yang punya akses belanja sayur buah yang mudah sesuai dengan kebiasaanku. Mungkin buat kamu yang terbiasa olahraganya di gym atau harus pergi ke yoga studio, mungkin kamu akan menghindari kota-kota yang gak punya fasilitas ini. Anyway, tiap kita punya tempat esensial yang berbeda. Kriteria yang ketujuh adalah keluarga dan teman. Yang dimaksud adalah pertimbangan jarak kota destinasi pensiun impianmu dengan kota tempat tinggal keluarga dan temanmu. Tentu tidak semua dari kita akan memilih tinggal dekat dengan keluarga dan teman. Tapi tetaplah ini pertimbangan penting. Apakah kamu rela tinggal jauh dari keluarga dan teman atau tidak? Keluarga dan teman adalah bagian pendukung sosial paling penting saat kita pensiun dan menua. Sebagian orang yang perantau seperti aku mungkin akan memilih balik ke kotanya, hometownnya, kota asalnya di saat pensiun. Alasan utama karena biar bisa ngumpul lagi dengan saudara-saudara dan teman-teman lama. Plus familiarity dan nostalgia juga dengan masa kecil ataupun masa lalu. Apakah aku memilih pensiun di kota Salatiga? Nah, Salatiga mungkin akan jadi salah satu kota persinggahan di perjalanan pensiun everywhere-ku dan suami. Jadi demikian 7 kriteria pertimbangan untuk menentukan destinasi pensiun kita. Kalau impian pensiun kita sama, jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode dari podcast Pensiun Everywhere ini. Kalau kamu punya impian pensiun yang berbeda, tetaplah ya harus cek-cek podcast ini supaya siapa tahu kamu jadi tertarik ikutan mau pensiun everywhere, atau kamu akan menemukan informasi bisnis, informasi kesempatan kerja di usia pensiun, atau menemukan informasi pilihan kota tujuan pensiun, atau informasi persiapan pensiun lain yang bermanfaat buat kamu. Thank you ya udah dengerin episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.